Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mulai ibadah online pada hari ini. Marilah kita sebelum mengikuti ibadah, kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah berkati kami, Engkau telah kumpulkan kami di tempat ini untuk memuji muliakan nama-Mu. Tuhan, Engkau berkati kiranya para pemimpin pujian, musik, Tuhan berkati satukan mereka sehingga kami dapat beribadah bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati ibadah kami dari awal pertengahan ke akhirnya, hanya kami serahkan di dalam tangan-Mu dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, pecinta ibadah online, dimanapun Bapak Ibu dan Saudara berada. Tuhan memiliki rencana yang luar biasa dalam kehidupan kita, bila kita selalu bersandar penuh kepada Tuhan. Mujizatnya selalu ada dalam kehidupan kita. Selayaknya kita mengucap syukur kepada Tuhan, karena Engkau begitu luar biasa Tuhan dalam kehidupan kami Yesus. Syukur Yesus. Ini bukti kebesaran-Mu Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau setia Yesus. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
kasih Tuhan. Rencana-Mu begitu sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau sungguh luar biasa. Kau Allahku yang perkasa Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami. Kami mau memuji memuliakan nama-Mu. Setiap orang percaya bersama-sama katakan, amin. Tuhan kita begitu luar biasa. Tuhan kita begitu hebat. Terbukti dalam kehidupan kita. Engkau dahsyat, Engkau hebat. Takkan ku ragu Tuhan, ku mau berserah penuh kepadamu Yesus. Amin. Katakan bersama-sama, Engkau hebat, Engkau dahsyat. Amin. Terbukti bagiku kekuatan-Mu, berkasa-Mu, tiada yang melebihi. Takkan ku takut lagi berjalan bersama-Mu. Tiada yang dapat mengalahkan kita. Katakan dengan iman-Mu, Engkau hebat, amin. Engkau dahsyat, terbukti bagiku kekuatan-Mu, berkasa-Mu, tiada yang melebihi. Takkan ku takut lagi berjalan bersama-Mu. Tiada yang dapat mengalahkan kita. Takkan ku ragu, serahkan hidupku kepadamu, oh Yesusku. Kau Raja dalam hidupku. Seluruh hidupku hanyalah milik-Mu, oh kasih-Ku, oh Yesusku. Kau Raja dalam hidupku. Engkau hebat, amin. Engkau dahsyat, terbukti bagiku kekuatan-Mu, berkasa-Mu, tiada yang melebihi. Takkan ku takut lagi berjalan bersama-Mu. Tiada yang dapat mengalahkan kita. Takkan ku ragu, serahkan hidupku kepadamu, oh Yesusku. Kau Raja dalam hidupku. Seluruh hidupku hanyalah milik-Mu, oh kasih-Ku, oh Yesusku. Kau Raja dalam hidupku. Katakan, takkan ku ragu, serahkan hidupku kepadamu, oh Yesusku. Kau Raja dalam hidupku. Seluruh hidupku hanyalah milik-Mu, oh kasih-Ku, oh Yesusku. Kau Raja dalam hidupku, oh Yesusku. Kau Raja dalam hidupku. Katakan, oh Yesusku, Kau Raja dalam hidupku. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Kau sungguh hebat Tuhan. Rencana-Mu begitu luar biasa. Saat ini kita mau siapkan hati kita. Ini kami Tuhan. Jalan-Mu tak terselami. Penyertaan-Mu begitu luar biasa dalam kehidupan kami Yesus. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan.
Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat bertemu lagi. Sekarang ini kita hidup di zaman new normal. Kita harus mematuhi 5M. Yang pertama, jangan lupa kemana-mana kita pakai masker. Yang kedua, kita cuci tangan di air yang mengalir dengan sabun. Yang ketiga, kita harus menjaga jarak. Yang keempat, jauhi kerumunan. Yang kelima, kita harus mengurangi mobilitas. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Merdeka Dirgahayu ke-76 Indonesiaku, dan perayaan kemerdekaan ke-76 ini sangat berbeda dengan perayaan-perayaan yang lalu karena COVID-19. Tetapi tidak mengurangi semangat. Semua elemen bersukacita, semua warga bersukacita dengan kemerdekaan yang ke-76 ini. Nah, saat ini kita memang baru tertekan dengan COVID-19 ini. Tetapi semangat untuk maju tetap ada. Semangat untuk berlomba tetap ada. Ini yang harus diacungi jempol. Nah, saat ini kita akan beribadah bersama. Kita telah menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa agar kita dapat konsentrasi untuk belajar tentang firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau telah memberikan kepada kami ulang tahun kemerdekaan yang ke-76. Supaya kami sadar bahwa kami telah merdeka selama 76 tahun. Kami harus maju bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Demikian juga hati kami, rohani kami juga harus maju agar kami dapat menikmati segala berkat yang telah Tuhan siapkan untuk kami. Roh Kudus saat ini turun di tengah-tengah kami. Roh Kudus saat ini akan mengajar kami. Berikan bahasa yang sama sehingga kami dapat mengerti rencanamu di setiap firman yang kau ajarkan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Saat ini saya berada di Pleseran, bumi perkemahan Pleseran yang berada di daerah Tawangmangu. Jadi besok kalau COVID-19 ini sudah mereda, Bapak Ibu kepingin tertarik daerah wisata Pleseran ini, silakan Bapak Ibu ke Tawangmangu. Nah, secara jasmani bangsa dan negara kita telah merdeka. Lalu bagaimana rohani kita? Bagaimana kerohanian kita? Apakah kerohanian kita ini juga sudah merdeka? Ini yang perlu dipertanyakan. Ini yang perlu kita pelajari bersama. Nah, tema hari ini, mengapa kita dimerdekakan dan untuk apa kita merdeka? Mari kita buka Galatia pasal 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Lalu kalau ada yang tanya, kita ini dimerdekakan dari penjajahan apa? Sebenarnya pertanyaan ini tidak perlu muncul. Tetapi kalau ada orang yang tanya, kita ini dimerdekakan dari penjajahan siapa? Nah, jawabannya yaitu
Mazmur 51 ayat 7. Mazmur 51 ayat 7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Jelas, sejak dalam kandungan dosa itu sudah ada di dalam kehidupan kita. Sejak kita dilahirkan juga dosa sudah ada di dalam kehidupan kita. Jadi sadar atau tidak sadar, yang namanya dosa itu sejak kita lahir. Bekal yang ada di dalam hidup kita adalah dosa. Dan dosa itu berkembang, dan berkembang. Nah, ini perlu disadari. Kenapa? Karena dalam Roma 6 ayat 23 itu dikatakan bahwa upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi ini hukum yang Allah sudah turunkan. Upah dosa ialah maut. Kita adalah orang-orang berdosa. Dan dosa terus berkembang di dalam kehidupan kita. Berkembang, saya katakan. Waktu kita kecil, dosanya kecil-kecilan. Ya, hanya kita menipu secara kecil-kecilan, lalu kita melakukan dosa secara kecil-kecilan. Tapi ternyata dengan bertambahnya usia, dengan bertambahnya umur, yang namanya dosa itu makin besar. Yang namanya dosa itu makin besar. Tidak ada yang namanya anak kecil lalu dia jadi koruptor, itu tidak ada. Tetapi makin lama dosa itu makin berkembang. Tidak ada anak kecil yang namanya dia mau mengadakan selingkuh, tidak ada. Tetapi kenapa muncul? Yaitu namanya dosa. Dan indahnya dosa itu dia merasa bahwa melakukan itu sudah dengan enjoy-nya. Bahkan banyak orang yang terjebak melakukan dosa tapi merasa tidak berdosa. Padahal upah dosa ialah maut. Mereka tidak sadar bahwa mereka itu berdosa. Nah, oleh sebab itu Yesus membangun kesadaran terlebih dahulu. Kesadaran tentang dosa, kesadaran tentang ganasnya dosa, yang nantinya akan menyeret mereka untuk masuk ke neraka. Nah, sesudah mereka sadar, baru Yesus memberikan tawaran agar manusia mau mendengar suaranya. Bahkan manusia mau melakukan segala perintah-perintahnya yang menuntun manusia itu hidup di dalam kemerdekaan. Jadi ayat tadi mengatakan Yesus memerdekakan kita. Dan kalau manusia itu benar-benar sadar dan kepingin memusuhi dosa, ya hanya dengan Yesus inilah. Nah, jadi jangan mau mendengar, kalau kita sudah dimerdekakan, jangan lagi mau mendengar suara setan. Dan jangan melakukan apa yang dibisikkan setan dalam hidup kita. Ingat, Yesus lebih tahu kesungguhan pertobatan kita. Yesus lebih ngerti hati kita. Maka kalau Yesus sudah memerdekakan kita, jangan asal ngomong merdeka Bapak Ibu. Jangan asal ngerti merdeka. Tetapi supaya kita dapat menikmati kemerdekaan.
Tujuan Yesus mengapa kita dimerdekakan? Supaya kita dapat mengerti dan menikmati kemerdekaan yang sesungguhnya. Nah, begitu kita merdeka, nama kita akan dicatat di buku kehidupan Bapa di surga. Sesudah nama kita dicatat, kita dibangunkan rumah di surga. Lalu begitu kita merdeka, Tuhan juga sudah memberikan janji pada kita bahwa kita akan dibawa ke satu negeri yang mengalir susu dan madu. Lihat, bangsa Israel yang sudah di dalam penjajahan Mesir selama 450 tahun, Tuhan mengutus Musa, dan Musa mengatakan kepada mereka, ayo kita merdeka, ayo kita keluar dari Mesir ke negeri, Tuhan akan membawa kita ke negeri yang mengalir susu dan madu. Wah, mereka berapi-api, mereka siap, mereka keluar dari Mesir, mereka hidup di padang belantara untuk mencapai negeri yang mengalir susu dan madu. Tuhan latih dulu untuk hidup di padang belantara. Nah, di padang belantara ini supaya manusia tahu bahwa yang membimbing itu Tuhan. Dia bisa hidup itu karena Tuhan. Ya. Di padang belantara itu satu tanah yang tandus. Di padang belantara itu auman singa gurun. Di tanah padang pasir itu melihat ular padang pasir yang ganas. Di sana juga ada kalajengking, gurun yang ganas. Pokoknya dengan kata gampang, di padang pasir itu terjadi kelaparan yang luar biasa. Kita tidak bisa beli makanan karena di padang pasir. Di padang pasir itu mereka harus menghadapi suara-suara yang menakutkan, suara-suara dunia yang menakutkan. Bahkan diizinkan untuk melihat, diizinkan untuk merasakan kesengsaraan hidup di padang gurun. Tetapi di balik itu semua ada tangan yang kuat menuntun bangsa Israel pada waktu itu. Sampai Alkitab mengatakan bajunya tidak ada yang koyak. Sampai Alkitab mengatakan kasutnya, alas kakinya tidak ada yang rusak. 40 tahun dia mengembara. Dia harus belajar cukup lama, belajar mengerti hebatnya Tuhan, belajar berpegang pada tangan Tuhan, belajar bersandar total pada Tuhan. Nggak gampang Bapak. Tapi itulah Kristen. Sebelum kita dapat merasakan mampu bersandar pada Tuhan, kekristenan kita ini masih Kristen yang tiba-tiba di padang pasir mengatakan, aku lebih baik mati di Mesir. Di sana masih ada makanan, di sana masih ada minuman, di sana masih ada macam-macam. Padahal Tuhan memerdekakan dengan harga yang sangat mahal. Nah, tujuannya kita mengerti. Latihan ini harus kita jalani supaya kita sama seperti Musa, supaya kita ini sama seperti Yosua, supaya kita ini sama seperti tokoh-tokoh Alkitab yang berani bersandar total pada kehebatan Tuhan. Itu namanya kemerdekaan. Kemerdekaan itu tahu gelapnya dunia. Kemerdekaan itu tahu sakit penyakit. Kemerdekaan itu tahu kekurangan karena dia hidup di padang pasir. Namun di tengah kegelapan dia tidak takut. Di tengah kesulitan hidup dia tidak takut. Di tengah kekurangan dia tidak takut. Kenapa? Karena dia tahu tanganku digandeng oleh Allah. Nah, ini yang harus bisa kita rasakan. Ya, jadi COVID belum lenyap. Bahkan mungkin saat ini baru mendatar.
Tetapi kita harus tahu, tangan Allah itu tidak pernah lepas dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah bebas, jangan mau diperhamba oleh dosa lagi. Karena dosa itu adalah benih yang ditaburkan oleh iblis. Yang paling ringan adalah benih ketakutan, benih kekhawatiran itu dimunculkan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mari, Yesus telah membebaskan kita. Di dalam Galatia 5 ayat 13 tadi dikatakan bahwa Galatia 5 ayat 1, supaya kamu sungguh-sungguh merdeka. Supaya kamu sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kamu. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau dikenakan perhambaan lagi. Jadi Petrus memberi pesan, saya sudah memerdekakan kamu supaya kamu dapat menikmati keadaan, supaya kamu dapat menikmati wilayah yang mengalir susu dan madu. Tetapi jangan mau diperhamba lagi oleh yang namanya dosa. Nah, lalu sudah Bapak Ibu merdeka, sudah bebas dari ketakutan, sudah bebas dari kekhawatiran, sudah berani bersandar total pada Tuhan, sudah berani untuk meletakkan kepala pada Tuhan. Kalau sudah, untuk apa kita dimerdekakan? Hanya untuk menjadi saksi. Untuk menjadi saksi yang dapat menunjukkan, mempertunjukkan, dalam bahasa Jawa, yang dapat memamerkan hidup merdeka itu, hidup yang lepas dari jajahan itu. Nah, jadi dengan kata lain, bahwa kita berada di padang pasir yang sama, kita berada di sakit penyakit yang sama, kita berada di masalah yang sama. Tetapi kalau kita anak-anak Tuhan yang merdeka, kita mampu menikmati kemerdekaan itu. Sesudah menikmati, pamerkan, tunjukkan kepada orang. Filipi 4 ayat 4. Ya, Filipi 4 ayat 4. Yaitu bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Menghadapi keadaan gelapnya dunia, menghadapi sakit penyakit, menghadapi kekurangan, tapi wajah kita, kehidupan kita penuh sukacita. Kenapa? Balik. Karena kita digandeng oleh Tuhan. Balik, kita bersandar total pada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Selain menjadi saksi, apa yang harus kita tunjukkan? Ketenangan hidup, senyuman yang kita gunakan untuk menghadapi ganasnya dunia ini. Tuhan juga mengajak kita, Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Sekali lagi, saudara-saudara, memang kamu dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Dimerdekakan untuk melayani teman-teman kita dengan kasih. Jangan ada yang punya persepsi, loh saya dimerdekakan hanya untuk pelayan. Enggak. Kita dimerdekakan itu supaya kita menunjukkan kemerdekaan pada orang lain, lalu membawa orang lain itu mengenal Tuhan dengan kasih. Jadi
kita dimerdekakan agar kita dapat menikmati tanah yang mengalir susu dan madu, tanah yang melimpah sukacitanya, tanah yang penuh dengan kesuburan ini. Tunjukkan kepada mereka supaya mereka juga kepengen masuk. Sama seperti kita dimerdekakan dari segala penyakit karena kita tahu Yesus adalah tabib di atas segala tabib. Kita dibebaskan dari kekurangan karena kita tahu cukup 5 roti 2 ikan untuk memberi makan mereka, bahkan sisa. Ini yang kita tunjukkan kepada mereka. Ya. Sesudah mengerti dan menikmati, layanilah keluargamu. Sesudah mengerti dan menikmati, layanilah sanak familimu dengan kasih. Pelayanannya bukan dengan mengajak dia dengan keras, enggak, justru dengan kasih. Jadi dengan kasih inilah yang kita tampilkan, yang kita tunjukkan. Karena Yesus mengasihi kita telah menikmati kasihnya, kita telah merasakan hebatnya Yesus, lalu kita tawarkan kepada orang lain. Ini loh kasih Tuhanku, ini loh keadaannya. Jadi pelajaran hari ini, kita dimerdekakan oleh Yesus melalui pengorbanannya di kayu salib, supaya kita berani menyerahkan hidup, kita berani pasrah hidup untuk dibimbing, dituntun oleh Yesus, menggunakan tata aturan Yesus. Dan sesudah itu kita ditugasi oleh Yesus, pamerkan kemerdekaan di tengah kegelapan dunia ini, pamerkan kemerdekaan di tengah gelombang-gelombang yang menyeramkan ini. Kamu punya Tuhan, maka kamu tunjukkan wajah sukacita, tunjukkan kehidupan yang penuh sukacita. Lalu layani mereka dengan kasih. Kalau mereka kita layani dengan kasih, saya percaya mereka yang hari-hari ini merasakan takut, merasakan bingung, merasakan sakit, merasakan segala macam, tunjukkan kita punya Yesus yang hebat dan luar biasa. Nikmati kemerdekaan dengan kesadaran penuh, sehingga kita dapat merasakan hebatnya bimbingan Tuhan, masuk ke tanah yang mengalir susu dan madu. Untuk apa kita dimerdekakan? Untuk melayani sahabat kita, untuk melayani keluarga kita, untuk melayani handai taulan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur hari ini Engkau telah mengajarkan pentingnya kami dimerdekakan, pentingnya hidup merdeka di dalam nama-Mu, supaya kami dapat merasakan bebas dari kuasa maut, bebas dari kuasa ketakutan, bebas dari kekhawatiran, dan kami dapat menolong teman-teman kami untuk mengenal Engkau. Meteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa, dan roh kami, dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Sebelum kita meninggalkan ibadah, perhatikan pengumuman dulu, ya. Di zaman new normal ini, jangan lupa protokol kesehatan. Ya, protokol kesehatan. Apakah protokol kesehatan itu? Protokol kesehatan, kita hidup harus kemanapun juga memakai masker. Lalu menjaga jarak. Lalu mencuci tangan. Menjauhi kerumunan. Mobilitas dikurangi. Dan yang sangat penting, doa. Jadi di GBS Haleluya Palur selalu menyarankan 1B 5M. Berdoa, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mobilitas dikurangi.
Amin. Saya percaya kalau kita disiplin, COVID-19 segera teratasi. Yang kedua, peserta ibadah online tolong yang belum subscribe di-subscribe. Jadi subscribe itu hanya sekali. Tetapi begitu buka yang sudah subscribe, like. Tolong ya, tolong like supaya tekan like supaya kita dapat melihat berapa yang melihat. Lalu berikan komentar supaya dengan komentar itu kami akan memperbaiki pelayanan kami. Terus di-share minimal 5 orang supaya kita dapat menginjil melalui apa yang dapat kita apa yang bisa kita gunakan. Oke? Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa kami yang dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur, kami berdoa buat bangsa dan negara kami atas berkat yang Kau sudah berikan kepada bangsa kami. Walaupun dalam situasi bangsa kami dalam keadaan yang dilanda dengan penyakit ya Bapak, kiranya Tuhan selalu menjaga dan melindungi dalam bangsa kami Bapak, setiap langkah dalam kehidupan bangsa kami ya Bapak. Tuhan, kami juga berdoa buat rencana dalam pesta kemerdekaan bangsa kami ya Bapak, kiranya Tuhan menjaga dalam setiap hari ulang tahun dalam langkah dalam kemerdekaan Bapak, sehingga dalam kemerdekaan bangsa kami boleh dapat berjalan dengan lancar Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan doa dalam tangan-Mu, yaitu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Bapak, sebelum kami meninggalkan satu dengan yang lain, kami masih bersatu hati berdoa untuk Ibu Suheni, Pak Paulus Sugito, Ibu Sriono, Pak Budi, dan Lili yang sekarang ini telah makin membaik. Tuhan telah jamah, sempurnakan dia sehingga dia dapat beraktivitas sama seperti kami, beraktivitas untuk memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk Ibu Ratmi yang sakit lututnya, Ibu Herin yang sakit lututnya, Octavianus Hendrawijaya yang minta organ tubuh yang baru, Pak Sarjono yang kepingin dibebaskan dari stroke-nya, Ibu Salami yang migrain, Wagini yang lemes badannya, Bapak Weli yang sakit asam lambung, dan juga saudara kami yang lain yang mungkin tidak kami sebut namanya. Pada saat kami berdoa, tangan-Mu Kau tumpangkan, kami tindak dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Dan saat ini kami juga minta Pak Endro, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Marsudi, Pak Kadir, Pak Warto, Pak Doner, Ibu Dr. Danu, Ibu Happy, Ibu Erna, Ibu Hartanto, Ibu Isbianto, Ibu Mbing, Ibu Titi, Ibu Endang, Ibu Sar, Bude Marto, dan Mbak Darto. Jamah imannya, kita tumbuh di dalam nama-Mu dan mereka hidup penuh sukacita. Terima kasih Bapak, kami berpisah satu dengan yang lain, berkat-Mu Kau curahkan. Saudara yang dikasih Allah, kedangkanlah tangan-Mu, nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau, karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu, terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu, terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu, berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah, sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika engkau berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati.